Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program V-Newsroom edisi Rabu 21 Mei 2025. Itulah saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada kendaraan angkutan barang di wilayah Tanjung Pinang, petugas gabungan menggelar razia dengan menyasar truk overdimensi, overload atau odol, dan pengecekan kir kendaraan. Petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Lalu Lintas Polresta, Dinas Perhubungan, Jasara Harja Kota Tanjung Pinang, dan TNI menggelar razia truk angkutan barang di Jalan WR Supratman kilometer 14 Tanjung Pinang pada Rabu 21 Mei 2025. Satu persatu pengemudi kendaraan yang terjaring razia gabungan tersebut tampak diarahkan untuk melakukan pengecekan dokumen kendaraan di bagian layanan yang telah disediakan. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Arbi Guna Bimantara mengatakan, razia ini untuk menindak truk overdimensi, overload atau odol dan juga pengecekan kir kendaraan. Selain razia uji kelayakan kendaraan, tampak juga dilakukan sosialisasi terkait pemasangan alat pemantul cahaya atau APC. Pada kegiatan razia yang digelar, AKP Arbi menyebut setidaknya ada 60 kendaraan yang terjaring razia terkait uji kir dan administrasi lainnya. Baik, jadi untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan razia gabungan dengan sasaran kendaraan angkut barang maupun penumpang. Angkut barang yang overdimensi maupun overloading, serta kita juga memberikan alat pengaman cahaya, alat pemantul cahaya bagi kendaraan-kendaraan yang belum dilengkapi alat pengaman cahaya. Jadi tadi sudah kita laksanakan terkait pemeriksaan surat-surat. Dari Disub juga melaksanakan pengecekan terkait uji kelayakan kendaraan. Kemudian dari rekan Jasara Harja juga tadi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi para sopir pengemudi yang membutuhkan pelayanan kesehatan pengecekan. Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Habibi, menjelaskan truk yang terjaring razia dan tidak memiliki kir akan ditindak dan tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan. Terkait kendaraan yang sudah tidak berlaku masa uji, pada kesempatan kali ini kita tilang untuk segera mereka lakukan pengujian pada kesempatan pertama. Jadi untuk berkasnya kita tahan dan kita tilang, dan untuk kendaraannya kita arahkan untuk segera melakukan pengujian kendaraan bermotor di kantor-kantor pengujian kendaraan bermotor. Selain menggelar razia kendaraan angkutan barang, turut dilaksanakan pengecekan kesehatan gratis bagi pengemudi angkutan yang difasilitasi oleh Jasara Harja Perwakilan Tanjung Pinang. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum mencairkan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum dicairkan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Provinsi Kepulauan Riau, Feni Meitaria Detiawati menyebutkan, alasan utama keterlambatan pencairan ini karena pihaknya memprioritaskan pelunasan tunda bayar. Dia menjelaskan dana untuk membayar TPP ASN ini berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Namun hingga saat ini PAD tersebut belum sepenuhnya masuk ke kas daerah. Feni menjelaskan bahwa anggaran yang ada di kas daerah saat ini belum cukup untuk membayar belanja, termasuk TPP ASN tersebut, di mana anggaran yang diperlukan untuk TPP ASN ini mencapai sekitar 45 miliar rupiah per bulan. Kita tunggu saja, karena kan sumbernya dari PAD. APBD itu udah jelas bukan ada uang yang ada di Kasda kan? Jadi kita nyusun APBD, uangnya belum ada di Kasda. Uang itu kan dari pendapatan, dana transfer, dan PAD. Ketika dana transfer masuk, uang PAD masuk, baru bisa kita bayarkan seluruh belanja-belanja yang sudah kita susun melalui APBD, termasuk TPP. Saat ini kami memang prioritas untuk membayarkan yang tunda bayar. Tunda bayar itu wajib. Ada peraturan wajib, jadi kita bayarkan tunda bayar. Untuk anggaran kira-kira belasan miliar, puluhan? Puluhan, iya. Ya kurang lebih sekitar 45 lebih per bulan. Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa TPP ASN akan dibayarkan dalam waktu dekat ini.
Dirinya mengaku sudah meminta kepada BKAD Kepri untuk segera melunaskan pembayaran TPP ASN tersebut yang kemungkinan selesai di akhir bulan ini karena anggaran masih menunggu PAD dan transfer pusat. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir bulan udah bisa terrealisasi. Kami dengan BKAD udah koordinasi juga supaya TPP ini secepatnya. TPP, Apa kendala kita TPP ini, Pak? TPP itu kan kita ya sama-sama kita sekarang ini mulai dari PAD-nya juga kita lihat juga, transfer dari pusat juga. Nah, kalau udah sinkron ini udah ada, tak mungkin kita simpen-simpen juga, pasti kita dahulukan juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita akhir bulan ini, sebelum akhir bulan inilah kita bisa. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Unit Jatan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 13 tersangka kasus pencurian kabel alat SWRO di wilayah Batu Hitam, Kota Tanjung Pinang. Inilah para pelaku pencurian kabel Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang berhasil ditangkap oleh tim Jatan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang saat digiring menuju ruang reskrim untuk dimintai keterangan. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Agung Tripurbowo mengungkapkan pihaknya berhasil menangkap 13 tersangka dalam kasus tersebut. 12 diantaranya merupakan pelaku pencurian, sedangkan 1 orang lagi merupakan penada hasil curian kabel. AKP Agung menjelaskan modus operandi para pelaku dalam melakukan aksinya dengan menggunakan gunting gergaji dan gerinda untuk memotong kabel. Aksi pencurian dilakukan pada siang dan malam hari secara bertahap sejak 3 minggu yang lalu. Dari hasil pencurian tersebut ditaksir total kerugian mencapai 62 juta rupiah dan uang hasil pencurian itu digunakan para pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Polresta Tanjung Pinang khususnya Satuan Fungsi Reserse Kriminal kemarin lusa kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kabel. Di mana di sini pelaku yang awalnya kami mengamankan 2 orang, kami melakukan pengembangan. Sekarang kami sudah mengamankan total semua pelaku ada 13 dan 1 penada. Modus operandinya di sini pelaku memakai gunting gergaji dan gerinda untuk memotong kabel. Adapun itu uang hasil dari kabel digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini pelaku masih dalam tahap pemeriksaan dan akan kami dalami lebih lanjut. Saat ini ke-13 pelaku telah diamankan di Mapolresta Tanjung Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Hidup sebatang seorang lansia warga Kampung Sidodadi Kabupaten Bintan dibawa pemerintah untuk dirawat di Panti Jompo Rumah Bahagia. Seorang lansia inisial BR usia 69 tahun warga Kampung Sidodadi Tengah RT 3 dan RW 20 Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan dievakuasi oleh Dinas Sosial Bintan bersama warga ke Panti Jompo Rumah Bahagia di Kecamatan Gunung Kijang. Lansia sebatang kara tersebut akan tinggal dan dirawat di Rumah Bahagia secara gratis tanpa dipungut biaya. Diketahui selama ini BR hidup tanpa memiliki sanak saudara, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia dibantu oleh para tetangga. Yang memang tidak ada punya yang tidak punya anak atau tidak punya keluarga. Jadi untuk itu kami dari Dinas Sosial menyarankan untuk membawa lansia ini ke Rumah Bahagia setelah kita asesmen, setelah kita tanya, dan kemudian kita juga telah bertanya yang bersangkutan dia mau. Jadi untuk itu kami dari Dinas Sosial sudah menyiapkan kamar atau tempat untuk lansia kita ini untuk bisa tinggal selayaknya dan bisa bekerja, sudah beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan. Untuk diketahui, Rumah Bahagia merupakan panti jompo yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Panti jompo tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap lansia yang ada di Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Seorang remaja di Bintan jadi korban persetubuhan dengan modus pengobatan alternatif penanganan gangguan gaib. Seorang pria asal Belawan berinisial F ditangkap anggota unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bintan. Pelaku ditangkap usai diduga menyetubuhi seorang remaja berinisial A di Bintan dengan kedok pengobatan gangguan gaib. Kanit PPA Satreskrim Polres Bintan Ibda Raffi Arya Yudantara mengungkapkan pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan kedok dapat mengobati gangguan gaib yang dialami korban. Aksi pelaku bermula usai dikenalkan oleh salah satu anggota keluarga korban pada tahun 2023 lalu. Hingga akhirnya atas persetujuan korban, pelaku mulai menjalankan modus pengobatannya sejak Januari 2024. Pelaku melakukan modus penanganan gangguan gaib hingga berhasil menyetubuhi korban di sejumlah tempat berbeda. Hal itu guna menjalankan ritual yang dipercayai dapat menghilangkan gangguan gaib. Kasus tersebut terungkap usai orang tua korban melapor ke Polres Bintan. Cerita si korban ini dia ingin berobat karena disinyalir ada gangguan dari makhluk halus. Jadi si pelaku ini dia bersedia untuk mengobati si korban. Tapi di tengah jalan ada upaya-upaya pencabulan seperti ya sampai berhubungan seperti itu. Yang dilaporkan oleh keluarga dari korban karena si korban ini sudah hilang, sudah dibawa oleh pelaku hingga ke Batam dan dengan alibi masih dalam pengobatan seperti itu. Pengobatan ini di rumah korban, rumah pelaku, atau berpindah-pindah tempat? Berpindah-pindah tempat. Berdasarkan keterangan polisi, hasil visum menyatakan bahwa korban mengalami tindak kekerasan. Pelaku disinyalir melakukan kekerasan jika korban menolak disetubuhi. Sementara pelaku F mengaku telah berhubungan dengan korban selama 1 tahun, bahkan sempat membawanya ke kota Batam. Pak, berat ya? Tapi punya keahlian itu untuk mengobati ini ya? Ya kelebihannya Pak, bukan kita jual beli enggak. Oh gitu ya? Kita nggak jual beli. Udah dari kapan itu ya sama korban itu? Gimana Pak? Sama korban itu sudah dari kapan? Setahun lebih kami udah Pak perjalanan hidup sama. Itu diberdaya atau di? Enggak, suka-suka Pak. Dasar suka-suka. Tapi dasarnya awalnya mau pengobatan itu ya? Iya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.